1, 2, 3. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk malam. 1 saja. Tapi kalau tepuk pagi, karena pagi itu adalah semangat, maka tepuknya adalah 4 kali. 4 kali. 4 kali. Paham? Bisa Ya, lanjut? Bu. Bisa Ibu lanjut? Lanjut ya. Ya. Yaitu di bidang agama. Rasulullah datang ke kota Madinah. Yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid, tempat agama. Ada yang tahu ini apa? Masjid Kuba. Nabawi, Bu. Masjid apa ini? Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Kuba dan Masjid Nabawi. Betul. Betul, Sahdat. Betul, Agus. Ya. Jadi sudah kenal ini masjidnya, tidak asing bagi kita. Ya, tidak asing bagi kita. Karena ini adalah Belum pernah ke sana, Bu. tapi belum pernah ke sana. Ayo, kita kumpul uang kita. Ayo kita berangkat ke sana. Insya Allah kalau Allah mengizinkan pasti ada jalannya. Baik anak-anak, kita lanjut materinya. Ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah di bidang sosial. Kenapa di bidang sosial ini ada 5 poin? Ya. Ada persaudaraan, ada pernikahan, saling menghormati, menyayangi, dan perdamaian. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sampainya di kota Madinah. Antara Abu Bakar dengan kaum Ansor itu disaudarakan. Adanya pernikahan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Saling menghormati, tidak ada kata miskin di sana. Kenapa tidak ada miskin? Karena ya, saling menolong, saling menyayangi, membantu, tidak ada permusuhan. Walaupun di kota Madinah itu tidak umat Islam yang saja, tapi di sana juga ada kaum Aus, kaum Faras, kaum Yahudi, ya, tetapi tidak melakukan permusuhan karena adanya perdamaian. Paham anak-anak? Lanjut. Ya, yang ketiga itu adalah di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu adanya pertanian, adanya perkebunan, adanya pasar, adanya baitul mal, adanya pajak. Bukan sekarang saja ada pajak, ya. Zamannya Rasulullah sudah ada pajak, anak-anak. Pajak itu sudah terbentuk pada masa zamannya Rasulullah. Jadi jangan kaget sekarang ada pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, ya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Itu perpajakan. Adanya baitul mal itu apa kegunaannya? Adalah untuk zakat. Adanya zakat fitrah, adanya zakat harta. Itu untuk zakat harta. Tapi zakat fitrah ya berbeda. Adanya perdagangan pada masa dahulu sudah ada. Hanya sampai sekarang juga ada perdagangan, adanya pasar, di mana-mana pasar ada pasar kaget. Ya, gitu ya anak-anak ya. Adanya perkebunan. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan kaum muslimin, muhajirin dan kaum ansar untuk berkebun. Apa yang di kebunnya, apa yang ditanam, bercocok tanam. Ya. Terakhir itu adalah pertanian. Pertanian yang dibentuknya adalah pertanian kurma. Itu yang dibentuk oleh Rasulullah ketika di kota Madinah. Sehingga kota Madinah itu sangat terkenal ketika Rasulullah sudah datang di sana. Baik anak-anak, kita masuk bab yang keempat. Materi yang keempat yaitu di bidang pertahanan. Ya, di bidang pertahanan, setelah Rasulullah datang ke kota Madinah, maka kaum Quraisy merasa ini harus ada pertentangan. Mengapa kaum masyarakat Madinah menerima Rasulullah? Menentang adanya utusan datang kaum kafir Quraisy ke kota Madinah untuk memutuskan supaya jangan diterima ya dakwahnya Rasulullah. Maka terjadilah beberapa perang yang terjadi pada masa dahulu. Ya. Yang pertama di dalam agama Islam itu adalah perang Badar. Ya. Perang Badar ini adalah perang ya yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Walaupun ketika itu kaum muslimin hanya 313 orang,
Tetapi kafir Quraisy itu lebih dari ya, ada 1.000 tentara yang menyerang kaum muslimin ketika itu. Tetapi Allah membantu, Allah menolong, ya, Allah menjanjikan. Maka perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Pernah mendengar nak tentang perang Badar? Nah, Bu. Nah, Bu. Banyak sekali. Mungkin kalian bisa juga melihatnya ya di YouTube, ya. Bisa kalian buka Google, langsung klik perang Badar, muncul di sana. Berapa banyaknya ya referensi tentang perang Badar. Ya, Ibu juga ada videonya. Mungkin Ibu akan mengirimkan di link ya di grup WA kita. Ibu akan mengirimkan tentang video tentang 3 perang ini. Kalian harus tahu ya bahwa umat Islam itu tidak pernah menyerah ya, walaupun tantangannya, walaupun ya musuhnya itu memiliki beribu-ribu. Ketika perang Hud ya terjadi di kota Madinah, yaitu di Gunung Hud. Ya, di Gunung Hud terjadi peperangan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Walaupun sangat disayangkan, beberapa referensi mengatakan bahwa perang Hud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Disebabkan apa? Ya disebabkan oleh harta gimah atau harta dari rampasan. Rampasan itulah yang membuat kaum muslimin agak tergiur melihat harta. Maka anak-anak, jangan sampai kita terbuta dengan uang. Buta dengan uang. Ini kita buat kesalahan, dibayar. Ya, dituntut. Dibayar nih. Jangan sampai membuka mulutnya. Karena ada uang, kita menutupi kebenaran. Begitulah juga pada perang yang terjadi pada perang Hud ini, anak-anak. Sangat disayangkan karena pada perang Hud ini ya pamannya Rasulullah, yaitu siapa yang anak-anak yang wafat? Siapa ya anak-anak yang wafat pada perang Hud pamannya Rasulullah? Ada yang tahu? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Bu. Hamzah, Bu. Yaitu Hamzah bin Abdul Hamzah bin Muthalib. Abdul Muthalib. Ya. Yaitu pamannya Rasulullah, paman yang sangat setia dengan Rasulullah. Ketika itu ya, wafatnya seorang panglima perang. Karena ketika perang Badar, Hamzah lah yang terdepan bersama Ali, bersama Talha. Terdepan. Gugurlah Hamzah. Maka pada perang Uhud ini sangat Rasulullah merasa kesedihan sekali karena seorang paman yang beliau sayang itu wafat. Yang ketiga itu adalah perang Khandaq. Ya, perang Khandaq itu terjadi 5 Hijriah, kalau perang Badar 2 Hijriah, kalau perang Uhud 3 Hijriah, ya, perang Khandaq adalah 5 Hijriah. Pada masa perang Khandaq, ya, Salman Al-Farisi menyusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membuatkan parit? Maka perang Khandaq inilah disebut dengan perang parit, perang Hazab, karena sangat azab ketika itu untuk membangun parit sebesar-besarnya. Sehingga perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika itu kafir Quraisy tidak bisa menyeberangi parit tersebut. Ya anak-anak ya, ini sangat penting bagi kita. Awalnya Islam itu berkembang ya di kota Madinah. Awalnya Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin negara, ya, seorang pemimpin negara ketika di kota Madinah dia pemimpin. Kalau sekarang ini adalah seorang presiden. Baik anak-anak, ya kita lanjut. Ini adalah videonya ini, ya nanti ibu akan kirim di grup WA kita. Ibu mengharap dari video ini kalian mengambil hikmahnya. Apa hikmah dari perang Badar, apa hikmah dari perang Hud, dan apa hikmah daripada perang Khandaq. Mungkin nggak tahu apa itu hikmah, Bu? Ibrah. Apa itu arti ibrah, Bu? Nggak tahu juga. Berarti manfaatnya aja. Apa manfaat dari perang tersebut? Baik anak-anak, ya. Jadi kita masuk ke bab berikutnya atau materi berikutnya, yaitu tentang strategi dakwahnya Rasulullah di kota Madinah. Itu cuma ada 2, ya, yaitu masjid sebagai pusat dakwahnya Rasulullah. Yang kedua adalah perjanjian dengan kaum Yahudi.
yaitu dikenal dengan perjanjian Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah ini awal menjadi undang-undang dasar sebuah negara. Ya. Kalau kita sekarang adalah UUD, undang-undang dasar. Ya, paham ya anak-anak? Insya Allah. Ini hujan sangat deras sekali. Ya, Ibu mohon maaf jika suara Ibu itu kurang dengar. Ya, jadi Ibu mohon memaafkannya. Jadi dari tujuan pembelajaran kita tadi, ya, sekarang Ibu masuk dengan ringkasannya atau rangkumannya dari materi yang kita baca, dari materi yang kita pahami, ya. Di sini adalah ada bidang agama, ya, upaya Rasulullah di bidang agama, upaya bidang sosial, ekonomi, pertahanan. Bagaimana strategi Rasulullah itu adalah masjid dan piagam Madinah. Ini awalnya Islam mulai berkembang. Ya. Baik anak-anak, Ibu mohon kamu mengerjakan tugas kita di Quizizz, ya. Ini adalah linknya. Ibu akan kirim juga di grup kita, ya. Ibu mengharap waktunya tidak banyak, Ibu akan tunggu dari sampai sekarang dari setengah 10 ini Ibu akan menunggunya cuma 30 menit. Ya Bapak, ya anak-anak, 30 menit kalian mengerjakannya. Ini ada 10 soal tentang tugas yang kita pelajarin hari ini atau materi yang kita pelajari hari ini, ya. Tidak menyimpang dari pembelajaran-pembelajaran lainnya. Ibu tidak masuk materi kamu di kelas 4 lagi. Ibu akan masuk. Jadi khusus pembelajaran kita awal kelas 5 ini, kamu harus memahami bagaimana upaya Rasulullah membina masyarakat Madinah. Bagaimana kaum Madinah itu dikelola oleh Rasulullah. Maka walaupun di sana itu ada bukan Islam saja, tapi ikut andil dalam membangun kota Madinah. Ya. Ini Ibu ada membagi beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Kamu kerjakan di rumah. Ya, kamu kerjakan di rumah, ini kelompoknya. Ibu mengharap ini Ibu akan kumpul pada tanggal 31 bulan Juni. Ya, 31 Juli Ibu akan mengambil tugas kalian ini, yaitu Ibu mau kamu membuatnya di kertas karton. Ya, di kertas karton, membuatnya bukan di kertas APS. Ini tugas kita untuk minggu yang akan datang. Sekarang karena sudah tanggal berapa? Hari ini sudah tanggal 20. Ya, karena kita cuma 1 minggu, 1 pertemuan. Jadi minggu depan Ibu akan mengharapkan kelompok ini, ya, sebaik mungkin membuatnya, ya, yang soalnya ada di samping. Ini soalnya anak-anak, ya. Ibu mengharap kamu diskusikan dengan kelompok kamu tadi, ada 3 kelompok, 1 kelompok 1 soal. Bukan 3 soal, tapi 1 kelompok 1 soal. Terserah kamu mau ngambilnya di mana. Ya, Bu, saya mau ngambilnya di nomor 1 aja. Boleh, yang penting di kertas karton. Kertas kartonnya warna apa? Terserah, mau warna pink, mau warna apapun boleh, anak-anak. Ya, jadi Ibu mengharap kelompoknya ini akan kamu kumpulkan minggu besok, yaitu 1 kelompok, 1 ketuanya saja yang datang ke sekolah, karena kita sekarang sistem daring ya anak-anak ya, nggak tatap muka. Jadi 1 kelompok itu 1 saja yang datang ke sekolah, nggak boleh rame-rame. Ya, 1 orang, 1 kelompok 1 orang saja. Mungkin mewakili kelompoknya yang datang ke sekolah. Baik anak-anak, ya, Ibu akan melihatnya tentang Quizizz ini tadi, ya. Kalian akan mengerjakannya. Ibu mau kita kerjakan, ya. Perhatikan di sini linknya, ya. Ibu mau kamu mengerjakan tugas tersebut, ya. Di sini Ibu sudah menyediakan Quizizz-nya. Ya, silakan dikerjakan Quizizz-nya. Ya. Ya anak-anak, Ibu mau buka dulu linknya. Di sini teamwork-nya, workshop-nya ini adalah contohnya saja. Ya. Kalian akan mengerjakannya di Google. Ya, sediakan
perangkatnya, penanya. Kalau mau gunakan pensil, boleh menggunakan pensil, ya. Gunakan sebaik mungkin untuk mengerjakan fisiknya. Linknya sudah Ibu sediakan. Ini adalah contohnya, ya. Kalian akan mengerjakannya. Ibu akan screen lagi. Kamu bisa melihatnya di sini. Oke. Waduh, nggak muncul ya anak-anak ya. Ibu mohon maaf, mungkin ini karena hujan sangat lebat sekali di tempat Ibu, ya. Deras sekali hujannya. Jadi jaringannya sangat terganggu. Ibu mohon dimaafkan, ya. Yang penting Bu. kalian bisa memahaminya tentang Paham, materi Bu. kita tentang upaya Rasulullah, ya. Intinya adalah empat saja, yaitu upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Ada bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Ibu mengharap minggu depan kita akan mengulang kembali, kalian bisa menjelaskannya tentang upaya Rasulullah di bidang agamanya, bidang sosialnya, ya. Kita akan mengulang kembali pembelajarannya. Baik anak-anak, mungkin hanya sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini, ya. Karena jam Ibu mungkin sudah habis waktunya. Ibu mengharap, ya, tetap fokus belajar, tetap semangat, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi tetap semangat untuk memperoleh nilai yang maksimal. Baik anak-anak, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.